Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel YouTube Fisika Sapri bersama saya Sapri Hani SPD. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang kapasitor yang merupakan materi bagian yang kedua, di mana materi ini merupakan materi fisika kelas 12 SMA. Pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas tentang rangkaian kapasitor. Jadi kapasitor-kapasitor yang beredar di pasaran memiliki nilai kapasitas dan tegangan kerja yang standar. Tetapi nilai standar dari sebuah kapasitor ini mungkin bukanlah nilai yang kita inginkan dari sebuah rangkaian. Karenanya itu, untuk bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan, kita perlu menyusun suatu rangkaian kapasitor. Ada beberapa macam rangkaian kapasitor. Yang pertama adalah susunan seri kapasitor. Susunan seri kapasitor digunakan untuk menginginkan kapasitas yang lebih kecil. Kemudian susunan paralel kapasitor ini digunakan untuk menginginkan nilai kapasitas dari suatu rangkaian kapasitor yang lebih besar. Selanjutnya adalah energi potensial. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, saya minta dukungan kalian untuk mengklik tombol like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel Fisika Sapri. Kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang susunan seri kapasitor. Kita lihat pada gambar di atas menunjukkan suatu skema dua buah kapasitor yang dirangkai secara seri, di mana jika dihubungkan dengan sumber tegangan atau beda potensial, maka antara dua kuping ini tersimpan suatu muatan yang kita berikan nilai sebesar Q, ini Q, dengan C ekuivalen merupakan ekuivalensi dari kapasitor 1 dan kapasitor 2. Pada susunan seri kapasitor berlaku muatan tiap kapasitornya sama, kemudian beda potensial ujung dari suatu kapasitor pengganti itu sama dengan jumlah dari keseluruhan beda potensial yang ada. Bersamanya kita bisa lihat pada rangkaian seri kapasitor, muatan pada tiap kapasitor adalah sama, sehingga persamaan kapasitas kapasitor C sama dengan Q per P, C1 sama dengan Q per P1, atau P1 sama dengan Q per C1. Jadi besarnya beda potensialnya V1 sama dengan Q per C1, sedangkan beda potensial 2-nya V2 sama dengan Q per C2. Kita ketahui tadi bahwa beda potensial merupakan jumlah keseluruhan, berarti V dari A ke B sama dengan P1 tambah P2, maka dari persamaan di atas berlaku V sama dengan, jadi P1-nya kita ganti dengan Q per C1 tambah V2-nya dengan Q per C2. Kemudian nilai muatannya sama, karena dalam rangkaian ini adalah muatannya sama, maka kita keluarkan nilai Q-nya, berarti V sama dengan Q dalam kurun 1 per C1 tambah 1 per C2. Nah, untuk kapasitor ekuivalen, C ekuivalen sama dengan Q per V, berarti V sama dengan Q per C ekuivalennya. Nah, dari dua persamaan ini bisa kita lihat jadi nilainya sama. Ini V sama dengan Q per C ekuivalen, jadi ini habis, ini juga habis, ini berarti tinggal habis ini. Tinggal 1 per C ekuivalen sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Jadi besaran kapasitas pengganti dari suatu rangkaian kapasitor yang dirangkai secara seri sama dengan 1 per C1 tambah 1 per C2 tambah 1 per C3. Inilah menunjukkan bahwa untuk rangkaian seri kapasitor memperoleh nilai kapasitas yang lebih kecil. Selanjutnya kita masuk pada susunan paralel dari suatu kapasitor. Kita lihat pada gambar atas menunjukkan skema dari dua kapasitor yang dirangkai secara seri, di mana jika dihubungkan dengan sumber tegangan AB, maka akan muncul muatan sebesar ini, Q1 dan Q2. C ekuivalennya sama dengan Q ekuivalennya. Pada rangkaian paralel berlaku beda potensial sama dengan tiap kapasitor adalah sama. Kalau tadi muatannya sama, sekarang beda potensialnya tiap kapasitornya sama, sedangkan muatan kapasitor dari satu pengganti sama dengan jumlah dari masing-masing kapasitornya. Jadi itulah perbedaan antara seri dengan paralel. Nah, bisa kita lihat dari persamaan dasar dari kapasitas kapasitor. Pada rangkaian paralel kapasitor, beda potensial pada tiap kapasitor adalah sama, sehingga
Dari persamaan kapasitor C sama dengan Q per P, berarti Q sama dengan C kali V. Berarti Q1 sama dengan C1 kali V, Q2 sama dengan C2 kali V. Karena muatannya adalah merupakan aljabar atau penjumlahan dari keseluruhan muatan, berarti Q sama dengan Q1 tambah Q2, maka Q sama dengan, kita ganti Q-nya dengan C1 kali V, C1 kali V tambah C2 kali V, sehingga Q kebetulan beda potensialnya sama, makanya dikasih keluar beda potensialnya ini beda potensial dikeluarkan dari, karena sama ya, ini sama, ini sama, berarti Q sama dengan C ekuivalen kali V, berarti C ekuivalen kali V sama dengan C1 tambah C2 kali V, P-nya sama, ini P-nya sama, ini P-nya sama, berarti C ekuivalen sama dengan C1 tambah C2 tambah C3. Dari hasil di atas bisa kita lihat bahwa kapasitor pengganti pada rangkaian paralel merupakan jumlah penjumlahan kapasitor itu sendiri C1 tambah C2 tambah C3, sehingga hasilnya sama dengan lebih besar dibandingkan dengan rangkaian secara siri. Bisa kita lihat pada contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Kita lihat ada gambar rangkaian kapasitor C1, C2, C3, C4, dan C5 dihubungkan dengan beda potensial 12 volt. 5 buah kapasitor kapasitasnya sama-sama 10 mikrofarad dirangkai seperti pada gambar di atas. Tentukan besarnya kapasitas pengganti dan beda potensial dari B ke C. Jadi berapa kapasitas pengganti keseluruhan dari rangkaian ini, kemudian berapa tegangan atau beda potensial antara titik A, titik B, dan titik C dari sini ke sini. Kita bisa lihat diketahui dari soal C1, C2, C3, C4, dan C5-nya itu sama semua sebesar 10 mikrofarad. Kemudian tegangannya 12 volt. Ditanyakan C serinya atau kapasitas penggantinya dan tegangannya dari B ke C. Kapasitas penggantinya kita lihat dulu. Dari C1 dan C2 adalah paralel. Kalau paralel berarti tinggal kita jumlahkan saja. C1 tambah C2, 10 tambah 10 berarti 20 mikrofarad. 20 mikrofarad. Jadi di sini adalah 20 mikrofarad ini. Kemudian antara C4 dan C5 juga paralel, sehingga berlaku kita anggap sebagai CP2 atau kapasitas paralel 2. C4 tambah C5, 10 tambah 10 sama dengan 20 lagi, 20 mikrofarad. Berarti di sini juga 20. Antara C4 dan C5 kita ganti dengan 20 mikrofarad. Sehingga CP1, yang ini CP1 ini semua CP1, ini C3, ini CP2 itu tersusun secara seri. Karena dia tersusun secara seri, maka berlaku 1 C seri sama dengan 1 CP1 tambah 1 C3 tambah 1 CP2. Kita masukkan angkanya, jadi gambarnya di atas kemudian berubah menjadi begini. Ini dianggap sebagai CP1, ini CP1, ini C3, yang ini dianggap sebagai CP2, kapasitas paralel 2, CP2. Nah, nilainya 1 C seri sama dengan 1 CP1 tambah 1 C2 tambah 1 CP2. Berarti 1 C seri sama dengan 1/20, yang CP1-nya tadi 20, C3-nya masih tetap 10, CP2-nya 20. Kita samakan semua penyebutnya, penyebut 20, tetap 1/20 tambah 20 bagi 10 dapat 2 kali 1, 2 berarti 2/10. Ini 1/20 tetap juga ya. Berarti 1 C seri sama dengan 4/20. Berarti C serinya adalah 20 bagi 4 itu sebesar 5 mikrofarad. Jadi kapasitas pengganti dari rangkaian ini adalah 5 mikrofarad. Selanjutnya kita masuk ke menghitung tegangan dari B ke C atau VBC. Karena CP1, C2, C3, dan CP2 seri, maka secara otomatis muatannya sama. Berarti berlaku C sama dengan Q per P. Berarti Q3 sama dengan C seri kali V, C seri kali V-nya. C serinya tadi 5 kali 12 sama dengan 60 mikrocoulomb. Sehingga tegangan pada C3 sama dengan V sama dengan Q3 per C3, Q3-nya 60 mikrocoulomb, kemudian C3-nya 10 mikrofarad. Berarti tegangan pada BC adalah sebesar 6 volt.
Oke baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang energi potensial dari suatu kapasitor. Energi potensial dari sebuah kapasitor. Jadi sebuah kapasitor memiliki potensial yang tersimpan di dalamnya. Jika salah satu muatan yang kita bebaskan mulai dari keadaan diam dari satu keping ke keping yang lainnya, maka ada energi potensial yang semakin besar selama muatan itu berpindah. Nah, kita akan menghitung berapa banyak energi yang tersimpan di dalam suatu kapasitor yang kita kenal dengan energi potensial kapasitor. Persamaan energi yang tersimpan dari kapasitor atau disebut dengan energi potensial kapasitor dirumuskan dengan persamaan W sama dengan 1/2 Q pangkat 2 per C, atau bisa juga 1/2 Q kali V, karena Q per C adalah V juga sendiri, atau bisa juga 1/2 C kali V pangkat 2. Jadi persamaan ini digunakan tergantung biasanya pada soal yang muncul, sehingga bisa digunakan rumus yang satu ini, yang ini juga bisa, dan rumus ketiga juga bisa. Dari keterangan dari rumus di atas adalah W sama dengan energi yang tersimpan dari sebuah kapasitor dalam satuan joule, kemudian Q adalah muatan dari kapasitor dalam satuan kolom, kemudian V adalah tegangan kapasitor dalam satuan volt, dan C adalah kapasitas kapasitor dalam satuan farad. Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat pada contoh soal berikut. Dua kapasitor 4 mikrofarad dan 2 mikrofarad disusun secara seri. Oke, disusun secara seri berarti 1/C seri sama dengan 1/C1 tambah 1/C2 ya. Ini harus kita ingat dulu ini. Kemudian diberi tegangan 6 volt. Hitunglah energi yang tersimpan dalam rangkaian tersebut. Nah, diketahui C1 4 mikrofarad, C2 2 mikrofarad, kemudian tegangannya 6 volt berarti V-nya 6 volt. Nah, dari kapasitor tadi, karena kalau disusun secara seri, maka bisa kita gunakan C seri sama dengan C1 kali C2 per C1 tambah C2. Ini juga bisa juga tadi 1/C1 tambah 1/C2. Tapi rumus cepatnya ini bisa langsung kita gunakan rumus ini ya, kalau hanya dua kapasitor. C1 kali C2 per C1 tambah C2. Berarti C serinya sama dengan 4 kali 2 per 4 tambah 6. Berarti 8, 4 kali 8, 4 tambah 2, 6, berarti 8 per 6, atau sebesar 1,33 mikrofarad. Nah, besar energi yang tersimpan dari sebuah kapasitor, kita bisa lihat ada C dengan V-nya, berarti W sama dengan C 1/2 C kali V pangkat 2. Oke, tidak usah kita masukkan Q-nya karena Q tidak ada. Berarti 1/2 C kali V pangkat 2. 1/2 C-nya kita masukkan 1,33 kali 10 pangkat minus 6. Dari tadi ini, minus 6 dari mikro ya. Mikrofarad berarti minus 6. Ini minus 6. Kemudian tegangannya 6 berarti 6 pangkat 2. Berarti 1/2 kali 1,33 kali 10 pangkat minus kali 36 sama dengan 36 bagi 2 dapat 18. 18 kali 1,33 kali 10 pangkat minus 6. 1,33 kali 18 dapat 23,94 kali 10 pangkat minus 6. Atau bisa juga 2,4 kita bulatkan 3 ini menjadi 4. 2,4 kali 10 pangkat minus 5 joule. Jadi besar energi yang tersimpan dari sebuah kapasitor itu adalah 2,4 kali 10 pangkat minus 5 joule. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk mengklik tombol like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.